Korea Utara angkat bicara usai melihat pergerakan Amerika Serikat di dekat wilayahnya. Korea Utara mengecam keras latihan militer trilateral Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang pada 27 hingga 29 Juni 2024. Bahkan ketiga negara itu dijuluki Korea Utara sebagai sebuah fakta aliansi bernama NATO Asia. Tak hanya sebatas kecaman, protes Korea Utara diwujudkan ke dalam peluncuran uji coba rudal balistik tepat sehari setelah latihan militer selesai. Lantas, bagaimana duduk perkara konflik NATO Asia versus Korea Utara? Kelahiran istilah NATO Asia bermula dari latihan bersama antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang berlangsung pada 27 hingga 29 Juni 2024. Latihan militer bertajuk Freedom Edge itu diadakan di berbagai medan di Laut Cina Timur. Alutsista yang dikerahkan pun tak main-main. Mulai dari kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt, kapal perusak kendali Jepang JS Atago, hingga jet KF-16 milik Korea Selatan. Fokus dari latihan militer itu pun seolah memprovokasi Korea Utara. Mulai dari pertahanan rudal balistik, pertahanan udara, perang anti kapal selam, sampai pertahanan siber. Sehari setelah latihan militer Freedom Edge, Kementerian Luar Negeri Korea Utara segera memberi pernyataan pada Minggu 30 Juni 2024. Bahkan, Kementerian Korea Utara memandang kedekatan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang serupa Pakta Pertahanan Atlantik atau NATO versi Asia. Korut bahkan sudah memberi kode keras bahwa pihaknya akan membalas dengan respons yang agresif. Imbasnya, sehari kemudian pada Senin 1 Juli 2024, dua rudal balistik segera diluncurkan Korea Utara dari kota Jangyeon di Tenggara Korut. Rudal pertama terbang sejauh 600 km. 10 menit kemudian, rudal kedua terbang sejauh 120 km. Meski demikian, belum ada laporan di mana kedua rudal itu mendarat. Menanggapi peluncuran rudal oleh Korea Utara, Kementerian Pertahanan Korea Selatan masih belum bisa memberikan banyak penjelasan dan identifikasi. Namun, Jubir Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Lee Sung-jun menduga penerbangan rudal itu kemungkinan meledak dengan tidak normal. 2차 발사한 북한의 미사일은 초기 단계에서 비정상적으로 비행했을 가능성이 있습니다. 비정상 비행 중 폭발하였다면 잔해가 내륙에 떨어졌을 가능성도 있습니다. 네, 그런 측면도 있고요. 새로운 무기를 시험했을 가능성, 또 비정상 비행을 했을 가능성 여러 가지를 한꺼번에 분석해야 되니까요. 그렇습니다. Begitu pula dengan Jepang yang menyatakan pihaknya masih belum bisa merinci detail dari peluncuran rudal Korut itu. 北朝鮮がミサイルを発射した後の韓国の発表については承知をしており、ミサイル警戒データのリアルタイム共有等を含め、日米韓3カ国で緊密に連携し、対応に万全を期しているところであります。現時点で断定的な評価を行うことは差し控えますが、いずれにしても我が国の領域や排他的経済水域へのミサイルの飛来は確認されておらず、また関係機関からの被害報告等の情報は確認されております。北朝鮮への抗議ということでございますが、現在詳細を分析中でございまして、政府として今後適切に対応していく考えでございます。また、ミサイルの詳細、さらなる詳細そのものにつきましては、
防衛省において、引き続き分析中でございます。Kawasan Asia Timur, khususnya sekitar semenanjung Korea, semakin disibukkan dengan berbagai insiden yang kian mengerucut ke ketegangan dan konflik. Mulai dari perang belum sampah antara Korea Utara dan Korea Selatan, kemudian berlanjut dengan menguatnya kerjasama antara Rusia dan Korea Utara melalui perjanjian kerjasama kedua negara, hingga yang terbaru adalah aksi peluncuran rudal Korut sebagai balasan atas latihan militer Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang atau yang dijuluki NATO Asia itu. Meski potensi perang di kawasan Asia Timur tidak akan terjadi dalam waktu dekat, bukan berarti sama sekali tak ada ancaman. Praktis, dengan alasan melindungi kedaulatan, masing-masing negara di kawasan Asia Timur pun sampai saat ini masih melakukan berbagai manuver yang saling menyulut satu sama lain.